Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali pada edisi Renungan Bukan Nas hari ini yang kami beri tema berhasil karena Tuhan, ya. Di dalam bacaan 20 ayat 4. Tentu Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini. Di dalam kesaksiannya seorang dokter klinik bernama Ella Gunawan yang ada di kota Solo, Saudara. Suatu saat dia mengaku kaget karena banyak sekali orang bertanya kepada dia tentang bagaimana rahasia kesuksesan klinik yang dia jalankan dengan suaminya selama ini, Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, Dr. Ella ini hanya menyampaikan kalau kesuksesan klinik kecantikan yang dia kelola dengan suaminya itu semata-mata hanya karena berkat daripada Tuhan, Saudara. Ya, hanya berbekal doa dan hati yang berserahlah, maka Ella dan suaminya berhasil membangun usaha ini mulai dari nol, dia katakan, sampai dia bisa membangun beberapa cabang di beberapa kota besar di Indonesia, Bapak Ibu. Mungkin banyak orang Kristen atau orang dunia yang sepertinya tidak percaya dengan jawaban mereka, ya. Tapi sebagai orang yang punya Tuhan yang hidup, tidak heran banyak orang Kristen yang mengalami kesuksesan berkat imannya kepada Tuhan, Saudara. Ya, nah, kita bisa melihat ada begitu banyak usahawan di luar sana yang mungkin mengandalkan penglaris, ya, pergi ke Gunung Kawi atau jimat. Untuk apa? Hanya semata-mata untuk usaha mereka boleh maju dan meningkat, Bapak Ibu. Ya, tidak jarang dari mereka harus menyediakan waktu untuk kepersugihan, saya katakan seperti Gunung Kawi tadi, yang bahkan ke dukun atau paranormal hanya untuk meminta pegangan supaya usaha mereka berhasil, Saudara. Ya. Mereka mungkin harus mengorbankan sesuatu, mungkin itu uang atau segala yang mereka cintai demi mereka punya kesuksesan, Bapak Ibu. Nah, di awal cerita ini adalah bagaimana usaha mereka itu memang tampak laris, ya, daripada Ibu Ella ini. Bahkan banyak usaha Kristen yang berada di sekitar mereka, teman-teman mereka juga merasa heran dengan kesuksesan yang mereka anggap begitu instan, begitu cepat, Saudara. Ya, tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa mereka yang mengandalkan kuasa-kuasa penglaris atau jimat itu tidak akan pernah tahan lama. Kenapa? Karena mereka hanya akan terikat terus dengan kuasa gelap yang mereka pasang di dalam usahanya, Bapak Ibu. Berbeda dengan orang-orang Kristen yang benar-benar mengandalkan Tuhan, ya. Maka melalui firman Tuhan hari ini ada 4 kunci di balik kesuksesan pengusaha Kristen, Saudara. Yang pertama, kita dituntut percaya pada firman Tuhan. Bukan lagi percaya kepada jimat, kepada dukun, paranormal, atau mungkin tempat-tempat yang keramat seperti Gunung Kawi, Saudara, ya. Dan rata-rata pengusaha Kristen yang sukses itu tentu akan menyampaikan pernyataan yang sama tentang kesuksesan mereka di dalam Tuhan. Saya yakin itu, Saudara, ya. Jadi jika usaha orang lain diraih dengan bantuan jimat atau penglaris, maka pengusaha Kristen hanya boleh memegang janji-janji Tuhan atas orang-orang yang percaya kepadanya, Saudara, bahwa mereka akan beroleh kelimpahan, mereka akan beroleh kesuksesan di dalam hidup dan usaha mereka, Saudara. Amin. Tentu bagi Anda dan saya tidak gampang, ya. Ini butuhkan iman yang besar di dalam untuk mengalami hal yang demikian, Saudara. Yang kedua, kita dituntut untuk berserah sepenuhnya seperti Ibu Ella ini sampaikan, ya. Kunci sukses kedua pengusaha Kristen adalah berserah, Bapak Ibu. Mungkin ketika Anda dan saya berkata berserah, ini mungkin sesuatu kata yang tidak enak didengar. Karena pasti ketika kita memutuskan berserah, itu ada sesuatu nilai berharga yang harus Anda dan saya lepaskan, Saudara, ya. Tapi mau tak mau diakui, inilah cara bagaimana kita mengalahkan segudang cara dunia dalam menjalankan bisnis Anda dan saya bersama Tuhan. Karena di balik penyerahan diri dan segala yang kita kerjakan, itu ada Tuhan yang kita libatkan dalam usaha bisnis Anda, Saudara. Amin. Tuhan sendiri tidak pernah mau untuk meninggalkan kita, untuk membiarkan kita menjalankan usaha kita sendiri. Dia selalu mau, saya yakin, untuk selalu kita bergantung kepada Dia, Saudara, ya. Ada satu di dalam Efesus 3 ayat 20 dan sampai 21, saya catat di sini, saya bacakan, Saudara. Di sini dikatakan bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, Bapak Ibu, ya. Seperti yang ternyata dari kuasa-kuasa yang bekerja di dalam diri kita, di dalam kita. Ya, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus yang dikatakan turun-temurun sampai selama-lamanya, Saudara. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, saat kita menyerahkan usaha Anda dan saya sepenuhnya kepada Tuhan, maka ide dan setiap usaha kita itu akan jauh berbeda dengan yang dunia tawarkan. Setuju tidak? Ya. Bahkan Tuhan sendiri yang melalui kita itu akan mengerjakan apa yang sesuai dengan kehendaknya melalui usaha Anda dan saya, Bapak Ibu. Poin ketiga, kita diminta untuk memiliki motivasi yang murni, ya.
Saya percaya Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa, saudara. Tentu saja Dia tidak akan pernah memberkati orang-orang yang punya motivasi yang serakah, punya motivasi yang rakus, khususnya di dalam dunia bisnis, Bapak Ibu. Amin. Dan yakinlah sebaliknya bahwa Tuhan akan memberkati pekerjaan tangan-tangan orang yang hatinya murni, yang hatinya baik dan tulus, saudara. Ya, karena itu tentu kita diminta sebelum menjalankan bisnis usaha kita periksa dulu motivasi usaha kita. Apa tujuan sebenarnya daripada usaha yang kita dirikan, saudara? Apakah benar itu hanya sekedar untuk memperkaya diri kita, atau untuk tujuan yang baik, yang sosial, ya, yang mulia, untuk menolong orang lain dan sesama, saudara. Amin. Ya, tidak ada usaha yang gagal jika kita memutuskan membangunnya bersama dengan Tuhan dan bersama pimpinan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, memang tidak gampang, tidak dijamin bahwa kita bersama Tuhan semua akan sukses berjalan dengan baik sesuai keinginan kita. Ya, memang ada selalu kadang-kadang masa-masa sulit di awal, ya. Tapi satu hal Tuhan minta kita percaya. Percayalah bahwa Anda dan saya ketika kita selalu berdoa dan bertekun, maka kita akan ditolong oleh Tuhan, saudara. Amin. Yang keempat adalah percaya saja, saudara. Ya, mungkin Anda dan saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha yang begitu optimis. Ya, tentu mereka adalah orang-orang yang sukses, saudara. Ya, tapi saya mau katakan hari ini, percaya saja pada diri sendiri atau orang lain, orang sukses lainnya, itu tidak akan membantu kita untuk sukses. Amin. Hanya ada satu pribadi, Bapak Ibu, yang berkuasa memberikan kita kesuksesan secara iman, yaitu Tuhan Yesus sendiri, saudara. Amin. Tuhan itu sumber kesuksesan Anda dan saya. Ya, karena itulah saat akan membangun usaha kita belajar bagaimana belajar untuk percaya kepada Tuhan, saudara. Ya, di mana dikatakan di Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, ya, Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, Tuhan katakan. Ia akan mengalami datangnya keadaan baik. Bahkan dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, negeri padang asing yang tidak berpenduduk, Tuhan katakan, saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, pengusaha-pengusaha sukses Kristen tentu percaya bahwa Tuhanlah yang membuat pekerjaan Anda dan saya itu berhasil, dan membuat pekerjaan tangan kita berhasil, saudara. Ya, karena hanya dengan mengandalkan sistem, saya kira mengandalkan teknologi yang canggih, kemampuan manusia yang kita andalkan, tentu kita akan menelan kekecewaan, kita akan menelan kepedihan hati, kita akan menelan frustrasi, bahkan menelan kegagalan, saudara. Amin. Karena tidak sulit bagi Tuhan, Bapak Ibu, untuk melakukan apa yang kita mau, asal kita mau menyerahkan semua rencana dan mimpi kita itu di dalam Dia dan kepada Dia, saudara. Ya, jadi kita tidak perlu lagi penglaris melalui firman Tuhan hari ini. Kita betul-betul tidak, sebagai perusahaan profesional yang ingin sukses, kita tidak perlu sebenarnya penglaris, kita tidak perlu jimat, kita tidak perlu pesugihan hanya untuk sukses dalam menjalankan usaha kita. Karena apa, Bapak Ibu? Karena Tuhan sendirilah yang akan bekerja atas usaha Anda. Amin. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.